Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Swasana akan mempresentasikan terkait tugas biofarmaseutika lanjut untuk topik kedua yang berjudul tocilizumab dan pengujian biosimilar HS628 terhadap produk originator tocilizumab yaitu Actemra. Nah, apa itu tocilizumab? Jadi tocilizumab ini merupakan produk biologis berupa rekombinan humanase IgG1 monoklonal antibody yang bekerja pada reseptor interleukin 6. Terapi ini digunakan untuk pasien rheumatoid arthritis, terutama pada gejala sedang hingga berat yang belum cukup merespon atau tidak adekuat terhadap satu atau lebih golongan terapi RA seperti DMARD atau disease modifying anti-rheumatic drugs. Kemudian RA sendiri merupakan penyakit autoimun inflamasi sistemik kronik yang mengakibatkan kerusakan pada tulang juga tulang rawan di banyak sendi. Dan untuk patogenesisnya itu melibatkan sitokin proinflamasi termasuk interleukin 6. Untuk terapinya sendiri yang sudah disetujui ada DMARD, hidroksikloroquine, kemudian methotrexate, sulfasalazine, leflunomid, dan dapat dikombinasi dengan NSAID dan kortikosteroid. Juga agen biologis lain seperti anti-TNF-alpha. Namun sejauh ini dilaporkan terapi ini belum menunjukkan efektivitas yang memadai. Nah, sitokin interleukin 6 ini sendiri terlibat dalam inflamasi, metabolisme tulang, regulasi imun yang diproduksi dari berbagai tipe sel, terutama dari makrofag dan fibroblast. Dan interleukin 6 ini diketahui diproduksi dalam jumlah tinggi pada cairan sinovial pasien RA dan berkorelasi dengan aktivitas penyakit ini. Sehingga interleukin 6 dan kontribusinya terhadap RA ini menjadi dasar pengembangan dari tocilizumab. Nah, untuk interleukin 6, bagaimana nanti tocilizumab ini bekerja? Jadi perlu diketahui bahwa interleukin 6 ini dilepaskan oleh sel makrofag maupun fibroblast akan mengikat reseptor baik soluble maupun yang membran bound dan akan memberikan manifestasi seperti pelepasan vaskular endothelial growth factor, kemudian terjadinya erosi tulang, inflamasi, migrasi neutrofil, dan aspek lainnya yang pada akhirnya berkontribusi terhadap perkembangan penyakit rheumatoid arthritis. Sehingga tocilizumab ini dirancang untuk mengikat reseptor-reseptor ini sehingga interleukin 6 tidak dapat berikatan dengan reseptornya. Dengan demikian, manifestasi dari RA sendiri dapat dicegah. Nah, untuk terkait farmakokinetiknya, tocilizumab ini mengikat reseptor interleukin 6 dan menjenuhkan reseptor itu sudah ada sekitar 0,1 mikrogram per mili dosis. Dan menghambat secara utuh pengikatan interleukin 6 ke reseptornya pada dosis sekitar 4 mikrogram per mili. Untuk eliminasi tergantung pada konsentrasi obat dalam serum. Untuk konsentrasi rendah itu eliminasinya dominan secara non-linear, sedangkan ketika dosisnya tinggi itu secara linear. Dan clearance-nya terlihat meningkat proporsional pada pasien dengan berat badan lebih dari 100 kg, sehingga dosis di atas 800 mg per infus intravena ini tidak direkomendasikan. Dan kejenuhan reseptor untuk pemberian 8 mg per kilogram berat badan setiap 4 minggu itu ternyata menghasilkan peningkatan respon obat terkait dengan penurunan eliminasi dari obat ini. Untuk alkohol usia ras itu belum ditemukan mempengaruhi farmakokinetik tocilizumab, dan juga untuk ketika pasien itu mengalami gangguan hati dan ginjal, sejauh ini belum ada penyesuaian dosis. Namun untuk obat-obat jika diberikan bersama dengan obat yang mempunyai sifat sebagai substrat CYP P450 itu perlu dipantau. Terutama di sini dilaporkan bahwa tingkat omeprazol itu menurun 28% dan simvastatin 57% 1 minggu setelah infus tocilizumab.
Dan ketika dihentikan, obat-obat untuk indeks terapi sempit seperti warfarin yang juga mempunyai sifat sebagai substrat enzim hati ini juga harus dipantau secara ketat. Untuk dosis direkomendasikan adalah 4 mg per kilogram berat badan, dapat ditingkatkan 8 mg per kilogram berdasarkan respon yang diberikan oleh pasien. Dan untuk obat ini diberikan setiap 4 minggu secara infus intravena selama 1 jam. Terkait efikasinya, jadi dari berbagai uji klinis, itu dilaporkan menunjukkan efikasi memadai untuk RA sedang hingga berat pada pasien dewasa dengan respon yang tidak adekuat terhadap DMARD, methotrexate atau anti-TNF-alpha, baik tocilizumab yang diberikan monoterapi maupun kombinasi. Dan untuk dosis 8 mg per kilogram berat badan itu mencapai target efikasi yang lebih baik dibandingkan 4 mg per kilogram berat badan. Juga direkomendasikan sebagai lini pertama walaupun terapi RA yang lain seperti methotrexate itu belum menunjukkan kegagalan. Dan terkait dengan perbandingan dengan agen biologis lain, itu belum ada perbandingan efikasi, tapi sejauh ini untuk profil keamanan itu dikatakan sebanding. Terkait dengan safety dari tocilizumab ini, untuk efek samping paling umum adalah kelainan nilai laboratorium seperti peningkatan total kolesterol, trigliserid, LDL, kemudian peningkatan enzim hati, dan risiko infeksi. Dan efek samping ini meningkat dengan faktor risiko berupa usia, pasien yang menggunakan kortikosteroid, penggunaan agen biologis sebelumnya, serta pasien dengan riwayat penyakit paru. Untuk obat ini harus dihentikan ketika jumlah neutrofil pasien ini menurun di bawah 500 mm3. Dan harus dipantau juga terkait kejadian perforasi gastrointestinal yang dapat diperkuat ketika pasien itu menggunakan NSAID atau kortikosteroid. Juga dipantau terkait kemungkinan adanya keganasan dan penyakit hati. Untuk resiko efek samping sendiri tidak meningkat seiring dengan paparan tocilizumab. Ini terkait sebelumnya saya sebutkan bahwa untuk clinical trial baik itu kombinasi maupun monoterapi untuk perbaikan klinis 20%, 50%, 70%, dan juga terkait dengan peningkatan remisi dan juga derajat kerusakan sendinya, itu terlihat ada perbedaan yang signifikan. Dalam hal ini dapat disampaikan bahwa efikasi untuk tocilizumab ini sangat baik. Dan untuk terkait efek samping, untuk efek samping yang saya jelaskan sebelumnya bahwa paling banyak adalah kelainan dari nilai laboratorium seperti peningkatan enzim hati. Untuk di sini serius efek samping seriusnya itu di 18% ke bawah kejadiannya. Kemudian angka kematiannya 1% ke bawah, dan risiko infeksinya yang terjadi 5% ke bawah, kejadian neoplasmanya 2% ke bawah. Dan ini untuk pengujian biosimilar dari produk HS628 terhadap produk originator Actemra. Nah, di sini saya singgung sedikit apa itu biosimilar. Jadi biosimilar itu adalah obat-obat biologis yang menunjukkan kemiripan sama dengan produk yang sudah ada atau produk referensi. Dalam hal ini adalah Actemra sebagai produk referensinya. Nah, molekul kandidat dari produk biosimilar itu dirancang, diproduksi, dan dibandingkan dengan beberapa batch obat referensi. Dan harus terbukti cocok atau mirip dengan karakteristik kunci, juga struktur molekul dan aktivitas biologis, sehingga diharapkan ada kesamaan kualitas, kemanjuran, dan juga keamanan. Nah, produk biosimilar ini dapat disetujui dan dilisensikan setelah masa paten dari produk originator habis. Nah, produk biosimilar mungkin tidak sama dengan produk referensi, tetapi untuk critical quality attributes itu harus cocok, seperti properti karakteristik fisika kimia, biologis, mikrobiologis, itu ada dalam batas jangkauan atau distribusi yang sesuai, sehingga dapat memastikan kualitas, keamanan, dan kemanjuran itu juga sesuai. Dan untuk monoklonal antibody itu dapat mencakup dari terkait muatan protein, ukuran, oksidasi, glukosilasi,
Strukturnya juga terkait dengan kemurniannya dan properti biologis. Nah, untuk HS628 ini dikembangkan oleh Hison Pharmaceutical di Cina sebagai produk biosimilar dari produk originator tocilizumab. Diproduksi dan diformulasi disampaikan itu sama dengan originatornya, menggunakan sel line Chinese hamster ovary yang direkayasa secara genetik mirip dengan produk originator. Selanjutnya adalah untuk pengujiannya itu adalah terkait karakteristik fisikokimia dari poin 1 sampai 10 dan karakteristik fungsional atau potensi 11 sampai 13. Nah, sebenarnya untuk pengujian itu terkait apa saja? Jadi terkait dengan identifikasi sekuens primer dari protein produk, kemudian analisis protein, juga identifikasi modifikasi pasca translasi, serta berat molekulnya, kemudian gugus teoproteinogenik bebasnya, ada evaluasi struktur tersier dan sekunder, kemudian stabilitas termodinamik, kemudian heterogenitas muatan sampel, protein juga titik isoelektrik, kemudian terkait dengan ini adalah kemurnian, dilihat terkait pengotor dengan berat molekul tinggi, kemudian juga berat molekul rendah, juga dilihat adalah pola N-glikosilasi dari produk. Dan untuk karakteristik fungsional itu adalah evaluasi terkait pengikatan terhadap reseptornya. Pertama untuk interleukin 6 dan evaluasi potensi antiproliferatif, juga evaluasi terhadap hambatan pada fosforilasi STAT3. Untuk hasilnya di sini dapat terlihat untuk peak kromatogram antara originator dan produk biosimilarnya itu adalah sangat sebanding, sangat mirip. Jadi di sini kromatogram untuk peak yang di atas adalah produk originator dan di bawah ini adalah produk biosimilarnya. Dan ini terkait dengan berat molekulnya, baik berat molekul secara keseluruhan maupun dari rantai, baik rantai heavy chain maupun leg chain-nya, sangat sebanding, baik dibandingkan pada batch-batch di originator maupun produk biosimilarnya. Demikian juga untuk sekuens dari protein asam amino, untuk biosimilar maupun originator itu identik 100%. Ini untuk strukturnya, jadi untuk peak-nya itu terlihat bahwa peak yang untuk originator dan produk biosimilar itu sangat mirip pada peak yang sama. Ini pengukuran baik pada far UV spektranya maupun near UV spektra. Dan ini untuk titik isoelektriknya juga demikian antara originator dan produk biosimilar itu juga sangat mirip. Untuk heterogenitas muatan juga demikian. Sebenarnya ada untuk produk originator pada kromatogram untuk CEX, untuk produk biosimilarnya di bawah produk originatornya, namun untuk CIEF pada absorbansi CIEF ini untuk produk biosimilarnya di atas dari originator. Namun disampaikan di jurnal itu dikatakan tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, ini untuk terkait heterogenitas dari ukurannya, juga menilai dari kemurniannya. Di sini ada terlihat perbedaan, namun ketika dikalkulasikan dalam bentuk persentase ternyata rata-rata untuk kemurnian dari produk biosimilar adalah sekitar 99,4%, dan untuk originator 99%. Tidak ada fragmen pengotor dengan berat molekul rendah ditemukan di
di produk biosimilar dan originator. Untuk monomernya, itu untuk produk biosimilar 95,3% dan untuk originator 95%. Untuk N-glikannya untuk 0,14 sedikit lebih rendah dibandingkan originator tocilizumab 0,72%. Dan untuk glikosilasinya ada perbedaan, namun tidak disampaikan tidak signifikan, terutama pada di sini ada perbedaan kecil, terutama pada struktur manose. Jadi manose 6 dan 5 sekitar 0,7% untuk HS628 dan originatornya itu lebih tinggi 1,5 sampai 25% sekitar itu. Dan ini untuk karakteristik potensi terkait fungsionalnya, bagaimana pengikatan terhadap reseptor, juga dapat dikatakan sebanding antara biosimilar HS628 dengan originatornya. Demikian juga dengan antiproliferasi, di sini terhadap sel secara in vitro, itu dapat menghambat penghambatan itu sebanding antara HS628 dan produk inovatornya. Dan juga terakhir adalah fosforinhibisi dari fosforilasi STAT3. Juga peak-nya dapat dikatakan adalah identik. Dan terkait kesimpulan, di sini adalah tocilizumab merupakan agen biologis berupa rekombinan human IgG1 monoclonal antibody yang bekerja mengikat reseptor interleukin 6, baik yang soluble maupun yang membran bound. Nah, dengan demikian mencegah interleukin 6 untuk terikat pada reseptor tersebut yang akhirnya dapat menghambat patogenesis dari rheumatoid arthritis, juvenile idiopathic arthritis maupun kanker. Dan produk biosimilar HS628 ini terhadap produk originator Actemra, keduanya terbukti identik pada sekuens urutan asam amino, tidak dapat dibedakannya aspek higher order structure, terbukti memiliki modifikasi pasca translasi, heterogenitas muatan, heterogenitas ukuran, dan glikosilasi yang sempurna. Juga menunjukkan afinitas pengikatan dan aktivitas antiproliferasi, serta kemampuan menghambat fosforilasi STAT3 yang sangat mirip dibandingkan dengan produk inovatornya. Secara bersama-sama dapat dikatakan bahwa produk biosimilar HS628 ini baik dari karakteristik fisikokimia dan biologis itu sangat mirip. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.